seperti yang sudah saya sampaikan pemirsa, ahli kesehatan masyarakat Mas Hermawan Saputra juga sudah bergabung tentunya dengan kami dalam perbincangan ini. Mungkin juga bisa diberikan pendapat Mas Hermawan, tapi sebenarnya saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pupi. Mas Hermawan, pendapatnya bagaimana melihat masyarakat yang animonya, antusiasmenya untuk bisa mendapatkan vaksin booster ini semakin rendah dari masa ke masa, termasuk juga saat ini? Ada 3 hal ya yang berkaitan dengan semangat yang sudah berkurang dari masyarakat untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster ini. Pertama, sejak awal digaungkan vaksinasi itu wajib dan lengkap kalau dosisnya 2, lengkap. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar merasa mantap, merasa cukup kalau sudah vaksin 2 kali. Dan capaiannya 90%-an ya. Walaupun tidak menyentuh 100% dari target 208 juta orang untuk divaksin. Nah, kemudian variabel yang kedua terkait dengan booster ini, memang karena memang terjadi pelonggaran yang luar biasa, keterbukaan dan perilaku yang memang sudah abai terhadap situasi protokol kesehatan, sehingga masyarakat merasa sudah nyaman, aman. Itu juga dicontohkan oleh kebijakan pemerintah yang memang longgar, di mana semua aktivitas kita di pemukiman, perkantoran, di tempat-tempat pariwisata, aktivitas keramaian publik, dan seterusnya longgar. Sehingga perilaku ini, sudahlah, mungkin masyarakat juga sudah merasa immunity. Kemudian ada juga survei serologi yang pernah disampaikan pemerintah juga bahwa 99% masyarakat itu memiliki antibodi. Nah, komunikasi publik ini menyebabkan secara individu dan komunitas masyarakat merasa cukup. Nah, sehingga vaksinasi ini bukan menjadi sebuah kewajiban lagi, tetapi hanya sebuah keinginan atau kebutuhan. Nah, harapan kita vaksinasi booster ini muncul dari kesadaran dan kebutuhan. Kalaupun sekarang pemerintah menjadikan prasyarat mobilitas, ini bagian dari endorsement saja. Jadi upaya untuk tanda kutip sedikit memaksa agar ada tambahan capaian vaksinasi. Jadi Mbak Pupi, itu tercatat dari 3 bulan terakhir, mulai dari Mei, Juni, Juli, itu cuma 2 digit saja, dari 23% menjadi 25% saat ini penambahan laju vaksinasi booster, yang sekarang ini baru sekitar 52 juta dari 208 juta sasaran, yang 196 juta capaian untuk dosis kedua. Jadi kalau kita bicara periodisasi yang sudah berbeda, seharusnya sekarang ini sekitar 65% orang yang sudah vaksinasi dosis kedua sudah jatuh kewajiban dosis ketiga atau booster. Bahkan sebagian lagi kelompok sudah masuk ke vaksin dosis keempat atau booster kedua. Nah, ini kan yang memang harusnya dalam proses sustainability program ya, keberlanjutan vaksinasi ini dijamin dan dikampanyekan pemerintah. Tetapi sebaik-baik keadaan itu harus muncul dari kesadaran berperilaku masyarakat. Kebutuhan bahwa saya kalau terpapar COVID itu tidak akan jatuh menjadi berat resikonya sehingga terjadi fatalitas. Dan sebenarnya kalau kita bicara prasyarat booster dengan untuk mobilitas, sebenarnya itu tidak berpengaruh banyak karena vaksinasi itu tidak melindungi 100% dari keterpaparan. Nah, hanya karena kalau dia terpapar maka gejalanya ringan, sehingga secara mitigasi risiko nasional itu tidak membahayakan secara kondisi nasional kita. Tetapi memang kita melihat bagaimana pertimbangan pemerintah karena kaitan dengan ekonomi, kegiatan, dan memang kita juga ada multinasional event ya di Bali dan berbagai event di dalam negeri, ini menyebabkan kita memang harus memainkan 2 peranan ya, kendali ekonomi dan juga kendali terhadap COVID. Tetapi yang paling penting kita harus mengkampanyekan booster ini sebagai kesadaran yang muncul dari dan oleh masyarakat itu sendiri, Mbak Pupi. Baik, berikutnya mungkin kami hanya bisa berikan kesempatan kepada para narasumber tersisa untuk bisa memberikan kalimat penutup, termasuk juga Pak Safruhan. Silakan, termasuk juga diberikan tanggapan tadi apa dikatakan oleh Pak Sahril. Ya, saya bisa sampaikan Pak Hermawan tadi, terima kasih, bahwa kami dari Organda juga sangat mendukung sini. Tetapi tentunya kan kami juga sadar banget situasi usaha kami ini kan baru mulai mau recovery. Kemudian juga kami lihat juga masyarakat kita kan lagi begitu berat beban kehidupannya, ya kan? Baik itu menyangkut kebutuhan rumah tangga, ya kan? Rame masalah dan lain-lain. Apalagi ini kalau terpaksa mesti melakukan kegiatan, kami sih berharap masyarakat jangan terlalu dibebani. Makanya tadi saya minta kalau bisa antigennya yang ada di terminal itu digratiskan gitu. Ya kan? Kalau masyarakat misalnya nih, saya satu keluarga 4-5 orang lah. Kalau 60.000 gitu ya, bahkan di daerah ada yang 70.000 tuh antigen. Kan kali 4 atau kali 5 sudah sekian ratus.
Ya. Nah itu yang artinya kami sih berharap ada kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan buat beban masyarakat lah. Baik. Supaya usaha kami juga bisa berjalan Baik. dengan baik gitu. Baik, ada harapannya disampaikan. Berikutnya mungkin penutup Pak Alfons, silakan Pak. Terima kasih. Saya kira ada dua catatan. Pertama adalah catatan berdasarkan pengalaman yang lalu, memang pemberlakuan protokol wajib vaksinasi itu mendorong percepatan vaksinasi. Saya kira itu sudah terbukti. Jadi pada saat itu kan pusat perbelanjaan awal Agustus 2021 itu menjadi pilot project untuk pemberlakuan Peduli Lindungi. Jadi saya kira pada saat itu sudah terbukti pusat perbelanjaan ikut mendorong percepatan capaian vaksinasi. Catatan kedua adalah bahwa dengan protokol wajib vaksinasi tersebut, ini juga memang harus disertai dengan pemerataan penyebaran daripada distribusi daripada vaksin, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, banyak sekali di daerah-daerah yang memang vaksin belum banyak tersedia. Kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta itu memang relatif jauh lebih aman ya, Jabodetabek. Tetapi banyak di daerah-daerah yang ketersediaan vaksin juga belum merata. Jadi saya kira kalau ini jadi diberlakukan, tetap harus didorong dengan distribusi dan juga kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Jadi saya kira itu yang menjadi catatan, jangan sampai diberlakukan ketentuannya, tetapi terutama bicara lagi di daerah, terutama di luar Jawa dan Bali. Baik. Jangan sampai nanti itu berdasarkan pengalaman kami di pusat-pusat perbelanjaan yang berada di luar Jawa Bali itu mengalami kesulitan pada vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Jadi saya kira diharapkannya adalah pemerintah juga menyertai dengan pemerataan daripada distribusi dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi, terutama di daerah-daerah. Demikian. Iya, Pak Syahril penutup, silakan Pak. Pertama, kami ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Alfons dan juga teman-teman dari Organda. Saya kira besar sekali peranannya, termasuk dari stakeholder yang lain untuk suksesnya protokol kesehatan maupun vaksinasi. Nah, ingin menyinggung dulu Mbak Putri sebentar. Jadi vaksin sama antigen tadi hal yang berbeda ya. Jadi kalau antigen itu sebetulnya untuk mendeteksi, bukan untuk mencegah terjadinya. Sehingga kami harapkan dari teman-teman Organda, ya kita dorong saja dia ke arah vaksinasi untuk booster, karena ini adalah gratis dan memang untuk mencegah terusnya dan tidak perlu dia harus melakukan pemeriksaan antigen maupun PCR apabila sudah melakukan booster. Nah terakhir, saya salut dengan Pak Alfons tadi Pak, dari Asosiasi Pusat Perbelanjaan, yang membuat suatu strategi mensiasati, karena kita ingin masalah kesehatan ini menjadi fondasi utama untuk menjadikan perekonomian sosial juga stabil. Nah untuk itu kita menjaga sama-sama, tentu saja dengan vaksinasi ini kita berharap suasana yang saat ini sudah terkendali kita pertahankan, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam suasana di mana perekonomian, sosial, kemudian macam-macam itu akan lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Baik, terakhir singkat mungkin Mas Hermawan. Ya, saya pikir ke depan ini kuncinya ada pada kemandirian vaksinasi kita ya, baik pada programnya maupun ketersediaan vaksinnya. Jadi andai misalnya vaksin merah putih yang sudah diuji cobakan menuju clinical trial tahap 3 itu bisa kita pastikan di 2022 nanti itu berhasil dan diproduksi massal untuk warga negara kita, maka masyarakat dan juga stakeholders itu tidak panik dalam ketersediaan, tinggal bagaimana distribusi layanan vaksin ini betul-betul bisa menjamin kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Nah sehingga nanti vaksinasi ini tidak sporadis pelaksanaannya, tidak hanya numpuk pada satu periode ketika naik COVID, tetapi dia berkelanjutan sepanjang waktu sehingga kita lebih siap menghadapi COVID yang mungkin mengendemi. Jadi walaupun tidak akan mungkin hilang 100%, tetapi kita berharap COVID ini nanti ke depan seperti influenza biasa saja, bahwa akan mungkin ada penyakit ini, tetapi secara keseluruhan masyarakat kita tidak perlu khawatir, secara sumber daya vaksinnya tersedia, tetapi kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat dan kesadaran juga untuk peduli satu sama lain itu yang paling utama. Dan ini yang kita harapkan untuk sustainability program kita agar ketahanan kesehatan masyarakat kita mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Kira-kira begitu Pak Pupi. Baik, Mas Hermawan terima kasih kehadirannya, Pak Safron juga terima kasih, para narasumber juga yang bergabung secara daring terima kasih, Pak Syahril terima kasih, Pak Alfons terima kasih.